Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang yang terdiri dari Muhammad Riza Pahlavi, Rusda Khairuzaman, Muhammad Abdin Likamahua, Ratna Darawati, Ahmad Mustafirin Ansor, Siti Nur Afifah, Afrian Syah, Rafli Izul Haq, dan Ismi Tartila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat mengenai kedudukan sumber hukum dan dalil dalam istinbat hukum. Teman-teman semua diharapkan dapat memfokuskan terhadap materi yang disampaikan. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, dapat kita diskusikan bersama-sama. Namun sebelum dimulai materinya, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sumber hukum Islam. Kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemah dari lafadz maswadir. Lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya adilah syariah. Dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adilah syariah dan tidak pernah kata maswadir al-ahkam asy-syariah. Mereka yang menggunakan kata maswadir sebagai ganti al-adilah beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Kata maswadir dapat diartikan suatu wadah yang dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Dalil muttafaq alaih. Sumber hukum Islam yang disepakati. Sumber hukum Islam yang disepakati ada 4. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fikih. Hal ini dikarenakan Al-Quran merupakan firman dari Allah, di mana Allah dapat dikatakan sebagai pembuat hukum bagi manusia. Yang kedua As-Sunnah. Imam Asy-Syatibi berkata, di dalam melakukan istinbat hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil Al-Quran saja, tanpa memperhatikan penjabaran dan penjelasan, yaitu sunnah. Yang ketiga Ijma'. Ijma' merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syarak. Yang keempat Qiyas. Jumhur ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nasnya, baik dalam Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, maupun ijma' ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan atau melampaui batas. Dalil mukhtalaf fi. Sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Sumber hukum Islam yang diperselisihkan itu ada 6. Yang pertama istihsan. Dari segi bahasa, istihsan bermakna memandang baik sesuatu atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Menurut jumhur ulama, usul istihsan adalah menukarkan sesuatu hukum kuli kepada hukum juz'i. Jadi, singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah memberikan hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nas, yang apabila dikerjakan jelas membawa kemaslahatan yang bersifat umum, dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemaslahatan yang bersifat umum pula. Yang ketiga adalah istishab. Menurut istilah ahli usul fikih, istishab adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih diperlukan ketentuannya sampai sekarang, kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya. Istishab sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara, baik itu berupa hukum ataupun benda di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Yang keempat urf. Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui.
dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut para ahli usul fikih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikan tradisi. Para ulama berpendapat bahwa urf yang sahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Sedangkan urf yang fasid tidak dapat diterima. Hal itu dijelaskan karena bertentangan dengan syarak nas maupun ketentuan umum nas. Yang kelima, madhab Syahabi. Madhab Sahabi ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang sahabat tentang sesuatu hukum syarak sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah Rasulullah wafat, tugas tersebut dilakukan oleh sejumlah sahabat yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam, lama menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik. Yang keenam, syarak man qablana. Syarak man qablana adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan Tuhan kepada umat-umat sebelum kita yang diturunkan melalui para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya, kita akan membahas materi kedudukan Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Nah, menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang dikemukakan oleh Subhi Sahih, Al-Quran berarti bacaan, yang merupakan turunan dari kata qara'a dengan arti isim maf'ul, yaitu makro, yang artinya dibaca. Selanjutnya, menurut para ahli usul fikih, mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat dengan sendirinya, yang membacanya bernilai ibadah. Nah, itu tadi pengertian dari Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Ada beberapa fungsi Al-Quran. Dari sudut isi itu ada 4. Yang pertama, Al-Huda sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Furqan sebagai pemisah. Yang ketiga itu Al-Shifa sebagai obat. Dan yang keempat, Al-Mu'izah sebagai penasihat. Keistimewaan Al-Quran. Apa sih yang menjadi keistimewaan dari Al-Quran? Di sini kita akan membahas beberapa keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah secara lafaz dan maknanya. Yang kedua, Al-Quran itu melalui proses penurunan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ada kalanya secara langsung dan ada kalanya melalui perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, Al-Quran mengandung mukjizat dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, Al-Quran itu dengan membacanya sudah menjadi bernilai ibadah. Nah, itu tadi beberapa keistimewaan dari Al-Quran. Terus, hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Mengutip pemikiran Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam dalam Al-Imam fi Bayani Adilatil Ahkam, bahwa hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2 macam. Pertama, hukum yang berupa tuntutan. Kedua, hukum yang bukan tuntutan. Hukum yang berupa tuntutan mencakup perintah dan larangan, sedangkan hukum yang bukan tuntutan seperti mubah, sabab, syarat, sah, batal, atau fasad. Kaitan penting antara Al-Quran, dinamika kehidupan manusia, dan hukum Islam. Apa yang menjadi kaitan penting antara Al-Quran dengan
dinamika kehidupan manusia dan hukum Islam. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu perkembangan muamalah. Manusia tidak akan pernah berhenti selama masih ada denyut kehidupan di muka bumi ini. Sebab di antara karakter masyarakat manusia adalah bereksperimen dan berinovasi. Yang kedua itu kesempurnaan dan keuniversalan Al-Quran, sebagaimana yang telah disebutkan, sangat membuka peluang untuk mewadahi setiap perkembangan baru dalam kehidupan manusia ke dalam kerangka umum ilahiyah. Dan yang terakhir, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum muamalah jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang terkait dengan hukum ibadah ritual. Selanjutnya, hukum-hukum muamalah dalam Al-Quran menurut klasifikasi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf. Yang pertama itu hukum privat, terus hukum perdata, ketiga hukum pidana, terus hukum acara, selanjutnya hukum tata negara, hukum internasional, terus yang terakhir ada hukum ekonomi. Selanjutnya membahas persoalan kedudukan as-sunnah sebagai sumber dalil hukum. Pertama, pengertian as-sunnah. Sunnah secara literal adalah jalan, baik jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Sementara sunnah menurut pemaknaan terminologi para muhaddisin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat, baik sebelum menjadi rasul maupun sesudahnya. Berdasarkan definisi di atas, sunnah merupakan sinonim dari hadis. Nah, adapun sunnah menurut para fuqaha adalah suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Nah, itu tadi beberapa pengertian sunnah. Selanjutnya, kedudukan as-sunnah. Jadi kedudukan as-sunnah dalam lintas sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Nah, di sini sunnah juga sebagai sumber dalil hukum Islam, itu yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, klasifikasi sunnah. Nah, ada beberapa klasifikasi sunnah. Yang pertama itu sunnah qauliyah. Nah, apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah adalah sunnah dalam bentuk sabda yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, lalu para sahabat ini menyampaikan kepada para sahabat lainnya. Selanjutnya, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu adalah sunnah dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang dilaksanakan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Seperti contoh teladan gerakan sholat, zakat, dan manasik haji. Yang ketiga, sunnah takrir. Sunnah takririyah adalah sunnah dalam bentuk ketetapan. Misalnya, tatkala para sahabat sedang melakukan suatu perbuatan di hadapan beliau atau sepengetahuan beliau, namun didiamkan atau tidak dicegah, maka hal ini merupakan pengakuan dari Rasulullah SAW. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih.